Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah duhur yang dimuliakan Allah, mari kita manfaatkan beberapa menit ke depan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Kita akan membahas tentang larangan transaksi jual beli di saat adzan dikumandangkan, terutama di hari Jumat. Ya. Berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' ila akhiril ayat. Wa dzalika innama warada bisyar'i fi waqti wujubil masyi ilal jum'ah faqat. Para jemaah sekalian, sebagian ulama menafsirkan bahwa ayat ini memberitahu kepada kita bahwa ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan, maka seluruh kegiatan kita yang berhubungan dengan jual beli ya disuruh meninggalkan. Semuanya pergi al-masyu ilal jum'ah atau ilal masjid, berangkat ke masjid ya. Pada dasarnya firman Allah ini hanya untuk adzan hari Jumat. Berarti ketika masih pagi itu masih bisa jual beli. Bahkan Jumat itu menjadi Jumat berkah. Banyak umat Islam berkumpul di sanalah sebagian saudara-saudara kita yang mempunyai usaha untuk dagang, maka bisa menjajakan dagangannya di waktu itu pagi. Akan tetapi ketika nudiya lis-shalah, adzan dikumandangkan, maka wajib ditinggalkan. Ini menurut syara. Para jemaah sekalian, wa hadza amrun mujma' alaih. Ini adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama dari zaman dulu sampai sekarang, terutama di negara-negara yang Muslim ya, kayak Mekah ya, sudah barang tentu tidak hanya di hari Jumat adzan Jumat, tapi adzan sholat 5 waktu. Begitu adzan dikumandangkan, toko-toko langsung ditutup, askar sudah mulai ya keliling ngelihat toko mana yang masih buka. Mungkin karena hukumnya seperti itu, kalau tetap ada yang buka akan diberikan sanksi. Itu di negara Islam. Kalau di negara Indonesia kan bukan negara Islam, sekuler ya. Ya, berarti kembali kepada hati nurani kita. Para jemaah sekalian, larangan itu tadi yang dimaksud adalah larangan jual beli ketika adzan itu sudah dikumandangkan, terutama kalau khatib sudah berada di atas mimbar. Berarti adzan itu adzan yang kedua ya. Jadi sejak Utsman bin Affan menjadi khalifah, adzan Jumat ditambah satu lagi, jadi dua kali. Karena apa? Untuk memberitahu bahwa waktu Jumat sudah masuk. Adzan pertama tuh. Nah, adzan kedua di saat khatib sudah berada di atas mimbar. Begitu. Itu kebijakan Utsman bin Affan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adzannya hanya sekali. Loh kok beda? Apakah boleh ngikutin Utsman? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khud min sunnati wa sunnati khulafair rasyidin.
Ambillah apa yang aku contohkan, dan ambil pula apa yang dicontohkan oleh sahabat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi boleh ngikut itu Pak. Di Indonesia biasanya yang Muhammadiyah adanya sekali, yang NU adanya 2. Nggak apa-apa. Bahkan bila perlu sebelum adzan pertama itu ada pemberitahuan, para jamaah sekalian, sebentar lagi adzan pertama akan dikumandangkan. Maksudnya apa? Kalau nggak seperti itu, kita yang di kantor, yang dagang itu masih sibuk melayani usahanya itu. Ya boleh juga kata sebagian ulama, pada suatu saat nanti boleh seperti itu. Tapi yang pasti adzan ketika khatib sudah berada di atas mimbar itu. Para jemaah sekalian, bagaimana kalau transaksi jual beli itu sudah ketelanjur di saat khatib sudah di atas mimbar, adzan dikumandangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adzan, muadzin adzan. Tapi transaksi masih, bagaimana tuh? Itu yang diperselisihkan. Wakhtalafu fi hukmihi idza waqa'a hal yafsahu amla. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya orang yang bertransaksi jual beli di saat adzan Jumat sudah dikumandangkan. Apakah transaksinya itu rusak atau tidak? Nah, kalau rusak berarti transaksinya itu tidak sah. Rusak. Kalau transaksinya tidak sah, apa yang dihasilkan oleh pedagang, apa yang diambil manfaatnya oleh pembeli, itu berarti barang yang ada titik-titiknya yang tidak baik, kurang berkah begitu. Nah, ternyata menurut Imam Malik, fal masyhuru idza Malik annahu yafsah. Menurut madhab Malik di Madinah tempo dulu, nih Madinah kalau adzan Jum'ah saat khatib berada di atas mimbar kok masih transaksi, maka transaksinya rusak, jual belinya tidak sah. Tuh Imam Malik keras dalam hal ini, berat, sakilah. Dalam Mizan Kubro disebutkan madhab Malik sakilah, berat. Terus bagaimana menurut madhab lain? La yafsahu wa hadha madhab Syafi'i wa Abu Hanifah. Akan tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, jual belinya itu, transaksinya itu tetap sah-sah saja. Jadi pedagang ambil keuntungan halal. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Jadi tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat dapat laba. Berapapun dikasih berkah. Nah, tetap la yafta, akan tetapi dia dianggap berdosa. Karena apa? Perintah Allah tadi, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah, ketika adzan sudah dikumandangkan di hari Jumat, ya kan? Yang dimaksud tadi khatib sudah di atas mimbar, kok tetap bertransaksi, ya kan? Perintah Allah fas'au, ayo cepat-cepat buru-buru tinggalkan transaksi itu menuju masjid. Tapi ini tidak, masih asik di situ. Menurut madhab Syafi'i dan madhab Abu Hanifah, transaksinya tetap boleh tapi berdosa. Dosa di mana? Dosa melanggar aturan Allah, waktunya sholat, waktunya dengerin khutbah, dia tidak. Para jemaah sekalian, masalah yang kedua, terus larangan jual beli di saat adzan Jumat itu dikumandangkan. Itu untuk siapa saja? Nah, ini penting, biar kita nggak salah paham. Islam itu begitu berat, begitu kecil. Orang nyari untung di saat itu, malah Jum'ah berkah, ya nggak boleh dagang. Nah ini para jamaah sekalian, kita lihat menurut madhab Malik, fa inda Malik
alaman tajibu alaihil jum'ah la alaman la tajibu alaih. Ya. Yang diharamkan atau dilarang tetap jual beli di saat adzan Jumat dikumandangkan itu adalah kita-kita kaum muslimin yang wajib Jumat. Yang wajib Jumat. Berarti muslim yang sudah balik, tidak sakit, tidak ada udzur syar'i. Dia harus ke masjid, harus Jumatan. Nah, kok ketika adzan Jumat dikumandangkan tetap jual beli, tidak pergi ke masjid, tidak mendengarkan khotbah, itu yang dianggap berdosa. Akan tetapi bagi orang yang tidak wajib Jumatan, contoh budak di zaman itu, budak ya. Kemudian perempuan nggak wajib. NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi nggak wajib nih. Perempuan yang nggak wajib berarti boleh dijadikan, ya disuruh menggantikan posisi lah gitu. Ya, ayah akan mau Jumatan nih, ya kamu tungguin. Nah itu di hari Jumat. Bagaimana ya di lain hari Jumat itu pun nanti ada pembahasannya lagi. Sebab sebagian ulama tadi mengatakan firman Allah ini tadi hanya untuk hari Jumat. Tapi sebagian ulama lagi untuk likulli bai'in, setiap transaksi jual beli di waktu adzan harus berhenti. Karena apa? Kalau sholat 5 waktu yang wajib tidak hanya untuk laki-laki tapi untuk perempuan juga. Nah, perempuan harus sholat kan, maka ditutup. Nah, itu di Mekah kayak begitu. Begitu ada adzan, tutup semuanya. Bahkan tahun 97 ya, saya sempat di Pasar Seng tuh Pak, yang pernah bergaji ya, di Pasar Seng saya masuk ke situ dengan teman, langsung ditutup oleh pedagang Arab itu, ditutup. Saya nggak bisa keluar. Loh kok ditutup? Nah rupanya memang harus ditutup karena sudah adzan. Nah kenapa ada orang kok dia kasih tahu keluar nggak begitu? Karena apa? Biar tetap beli di situ. Nah, dia menaati perintah Allah. Perintah apa itu tadi, pemerintahan Saudi juga, karena akan dicek mau ditutup kan, ada askar-askar yang keliling itu, tapi dia mendolimin orang. Lah iya kita kan juga mau sholat ke masjid kan, jauh-jauh dari Indonesia kan mahal, ditutup. Itu kasusnya banyak sekali. Biar tetap membeli. Para jamaah sekalian, ini hukum syara yang sudah barang tentu akan berlaku ketika pemerintah dan kita itu menggunakan hukum ini kayak di Mekah gitu ya, sudah barang tentu itu efektif. Akan tetapi kalau negara yang tidak berhukum Islam seperti kayak ini, sekuler seperti ini, sudah barang tentu itu hanya kembali kepada diri kita masing-masing. Begitu ada adzan, ya mau tutup atau tidak terserah kita. Kan nggak ada yang apa itu namanya menganjurkan ayo. Nah, kayak begitu. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga kita yang berusaha selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.